Di WhatsApp guys, bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan ngebahas teori SQL 6. Jadi kita udah 6 kali ngebahas teori SQL sama satu kali tentang pengenalan database ya. Habis ini kita akan teori lagi, setelah teori SQL 6 kita akan teori lagi, dan habis teori SQL ke-7 atau ke-8 kita akan mulai hands-on atau praktek ngejalanin SQL. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teori SQL 6. Jadi yang pertama, jadi konten-konten yang akan kita bahas di video kali ini yang pertama join table. Yang kedua, langkah-langkah teknis dari join table, yaitu melihat tabel asal dari setiap kolom yang ingin dijoinkan, menentukan bentuk hasil tabel yang diinginkan, menemukan primary key dan foreign key kolom yang menjadi penghubung tabel, menentukan posisi table pada saat join table, menentukan jenis query join table yang diinginkan. Terus kita akan jenis-jenis join ini ada inner join, left join, right join, full outer join atau full join, dan terakhir ini bahasan yang berbeda sendiri. Kita akan ngebahas tentang nilai null di SQL. Oke, langsung saja. Join table ya. Jadi join table tuh dia tuh menggabungkan dua atau lebih table dan menghasilkan satu table result atau hasilnya cuma satu table gitu. Jadi dari dua table. Nah, ini kan tadi kan saya udah ngebahas nih di ini ada empat nih: inner join, left join, right join, sama full outer join atau full join ya. Kalau inner join dia itu cuma irisannya doang. Jadi kalau misalnya ada dua table nih yang sama, dua table yang berbeda. Jadi itu yang akan ditampilkan di dalam join table ini cuma tabel yang sama doang kayak gitu. Cuma isi yang sama doang kayak gitu. Terus kalau misalnya right join, dia itu isi sama table yang isi yang sama table yang sebelah kanan yang akan ditampilkan. Kalau full join dia akan nampilin semuanya dari dua table ini. Kalau left join ini table yang kiri dan isi yang sama dari kedua table tersebut. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah teknis dari join table. Pertama, ngelihat tabel asal nih dari setiap kolom yang ingin dijoinkan kan. Jadi kita lihat nih, select bintang from table satu nama siswa. Jadi di sini ada nama siswa, ada umur siswa, ada asal, ada universitas kayak gitu kan. Terus select bintang from table 2 nilai siswa. Di sini ada nama siswa juga, ada nilai Python fundamental, nilai SQL sama tanggal penilaian kan. Terus dari kedua tabel tersebut kita bisa memberikan kesimpulan nih bahwa di tabel satu ada nama siswa yang tidak terdapat di tabel 2 dengan nama Joko. Jadi di sini ada nama Joko, dia nggak ada di tabel 2 nih. Kan di sini Adela Berliano, di sini ada Dela Berliano juga. Ada Kevin KC, di sini ada Kevin KC. Rehan Alifin di sini ada, di sini juga ada. Cuman Joko di sini nggak ada gitu. Nah, terus di tabel 2 ada yang namanya Jeffrey. Cuman di tabel satu nggak ada yang namanya Jeffrey. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita right join atau left join, data yang akan keluar akan berbeda-beda gitu. Jadi berdasarkan join yang akan kita tampilkan. Kalau inner join kita cuma nampilin data yang sama doang kayak gitu. Oke, lanjut. Terus menentukan bentuk tabel yang diinginkan. Jadi dari tabel satu kita akan menampilkan nama siswa, umur siswa, sama asal. Jadi tiga ini ya, nama siswa, umur siswa, sama asal. Ups, nama siswa, umur siswa, sama asal, kayak gitu kan. Terus dari tabel 2 kita akan ambilin nilai Python fundamental sama nilai SQL. Nilai Python fundamental di sini sama nilai SQL di sini, kayak gitu ya. Lanjut. Terus langkah-langkah ketiga nih, langkah kedua kan tadi kan menentukan bentuk tabel yang diinginkan kan. Terus langkah ketiganya menentukan primary key sama foreign key kolom yang menjadi penghubung tabel. Pada kolom yang jadi itu intinya di poin yang ketiga ini kolom yang namanya sama dan isinya sama atau sejenis yang ingin dihubungkan kayak gitu kan. Jadi kita bisa pakai dash
nama tabel gitu. Kita deskripsiin tabel ini apa aja sih kalau misalnya kita belum paham isinya kayak gitu. Di sini kan ada tertulis nih, di sini primary key nama siswanya kan. Cuman di tabel yang satunya dia itu nggak ada nama siswa. Cuman di sini tuh kita tahu bahwa nama siswa itu dia tuh yang beririsan. Jadi kalau misalnya ada dua tabel nih, dan yang satunya dan nggak ada yang beririsan gitu, nggak ada data yang sama dari kedua tabel, dia nggak bisa di-join. Kayak gitu ya, ini key banget nih. Jadi kalau misalkan, ups, jadi kalau misalkan ada dua tabel dan dari keduanya tidak ada data yang sama, dia nggak akan bisa di-join. Ini key banget gitu. Maksudnya key buat kata kunci nih. Oke, lanjut. Menentukan posisi tabel pada saat join tabel. Jadi kita harus tahu nih mana tabel yang di kiri, mana tabel yang di kanan, kayak gitu ya. Misalkan ada karyawan left join jabatan, karyawan right join jabatan. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya karyawan dia itu adalah data yang di sebelah kiri, left join jabatan, jabatan data yang ada di sebelah kanan. Kalau kita pakai left join berarti semua data karyawan akan ditampilkan dan data irisan dari karyawan dan jabatan akan ditampilkan kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita right join, data irisan dari karyawan akan ditampilkan, irisan dari karyawan dan jabatan akan ditampilkan, sedangkan data jabatan semuanya akan ditampilkan kayak gitu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel karyawan terletak di sebelah kiri dan tabel jabatan terletak di sebelah kanan. Jadi karyawan tabelnya ada di sebelah kiri dan jabatan ada di sebelah kanan. Jadi select from. Nah, di sini kan ada from kan. From karyawan, left join jabatan kayak gitu. Jadi karyawan ada di sebelah kiri, jabatan ada di sebelah kanan kayak gitu ya. Oke, lanjut menentukan jenis query join yang diinginkan. Jadi ada beberapa jenis join di sini di SQL, inner join, left join, right join, dan full outer join. Pemilihan dilakukan berdasarkan kebutuhan. Nah, ini paling penting nih. Jadi kita harus tahu apa yang kita inginkan kayak gitu. Apakah dari data yang eh, sama doang apa ada dari data yang sama dan ada data yang dari sebelah kiri yang kita inginkan atau ada yang dari sebelah kanan yang ingin kita ambil atau data keseluruhan nih atau full outer join maksudnya ini kayak gitu ini yang paling penting sih pemilihan dilakukan berdasarkan kebutuhan lanjut inner join jadi inner join kita udah ngebahas kalau inner join itu datanya cuma irisan doang sintaksnya select T1 dot nama siswa, T1 umur siswa, T1 asal, T2 nilai Python fundamental. Jangan lupa di sini setelah T1 nama siswa dikasih koma juga ya. Kasih koma, 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 nilai Python fundamental, T2 nilai SQL from tabel satu nama siswa. Nah, di sini nih saya akan menjelaskan bahwa tabel satu nama siswa kita gunakan nama alias. Aliasnya itu T1, kayak gitu ya. Terus join, tabel 2 nilai siswa, kita kasih nama alias juga T2. Nah, T1, jadi sebenarnya T1 itu tabel satu nama siswa, kita masukin di sini nih. Jadi kita bisa pakai query panjang, bisa pakai query pendek kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya ini lumrahnya, biasanya itu kita itu pakai query pendek kayak gitu ya. Kalau misalnya di SQL orang-orang kalau ngodingnya itu pakai query pendek. Jadi T1 atau tabel satu dijadiin dijadiin alias terus habis itu digabungin sama tabel satu nama siswa T1 dot di sini tujuannya itu buat biar itu dia itu tahu gitu ini tabel yang mana gitu tabel yang sebelah kiri atau tabel yang sebelah kanan seperti itu ya ini tabel yang sebelah kiri nih T1 ups nah ini ya ini tabel yang sebelah kiri T1
terus T1 lagi yang umur siswa, ini tabel yang sebelah kiri, ini T1 lagi asal, tabel yang sebelah kiri, ini T2, baru tabel yang sebelah kanan, ini T2 tabel yang sebelah kanan, from tabel yang sebelah kiri, terus ini alias, kita bisa pakai tabel satu nama siswa AST1 ya, atau AS itu disingkat alias, cuman lumrahnya itu nggak, kita itu nggak make gitu. Kalau biasanya orang-orang itu nggak make kalau misalnya make join kayak gitu ya. Yang saya pelajarin di bootcamp saya, orang-orang pada nggak make nih ketika ini. Jadi biar lebih simpel aja gitu. Soalnya sintaksnya kalau join table tuh udah panjang dan kita tuh harus mikir gitu. Jadi jangan sampai ketuker gitu. Kayak gitu ya. Yang paling penting itu, urutannya itu juga nggak boleh salah. Jadi select from, join atau left join atau right join atau full outer join, atau ya itu dari empat itu. Terus habis join itu kan ada tulisan on ya. On di sini T1 nama siswa sama dengan T2 nama siswa. Jadi tabel satu yang bernama nama siswa itu dijoinkan dengan tabel 2 yang bernama nama siswa juga gitu kan. Tabel yang sama itu kan nama siswa sama nama siswa ya, kayak gitu. Terus order by itu kita itu akan ini, diurutkan berdasarkan nilai Python fundamental T2. Nilai Python fundamental kalau misalnya di sini nggak pakai T2 dia akan error ya. Jadi ini T2. Jadi kalau misalnya join table tuh dia tuh harus dikasih identitasnya di depan gitu, di depan, nama kolomnya gitu, nama kolomnya. Di identitasnya dia tuh dari tabel satu atau tabel 2 kayak gitu. Oke, di order by dia akan diurutkan berdasarkan nilai Python fundamental secara descending kayak gitu kan. Nah, karena hasilnya itu dia yang sama doang, jadi dia itu akan menampilkan tiga data doang gitu. Di sini ada Kevin KC, Rehan Alifin, sama Della Berliano. Di sini muncul nilai Python fundamentalnya muncul dan nilai SQL-nya juga muncul. Nah, karena dia di urutan berdasarkan nilai Python fundamental, maka dari secara descending, maka nama siswanya mulai dari Kevin, Rehan, baru Della Berliano kayak gitu ya. Soalnya dari 195 ke 90. Oke, kita udah belajar order by, lanjut. Nah, ini yang saya bahas nih. T1 itu adalah alias dari tabel satu nama siswa. Kita bisa make apa gitu aliasnya, atau tabel satu lah, tabel underscore satu, atau tabel satu T1N, atau kita bisa bebas gitu nama aliasnya kayak gitu ya. Nah, T2 itu alias dari tabel 2 nilai siswa. Kayak gitu. Ini yang saya buat. Kita bisa bebas pakai nama aliasnya. Terus alasan alias diberikan adalah untuk mempersingkat query. Jika tidak menggunakan alias, maka query-nya harus ditulis semuanya sebelum nama kolom. Kayak gitu ya. Ini query panjangnya nih. Select tabel satu nama siswa, dot nama siswa, tabel satu nama siswa, dot umur, tabel satu nama siswa, dot asal, tabel 2 nilai siswa, dot nilai Python fundamental. Jangan lupa di antara, nama nama kolom-kolom yang akan kita joinkan kita itu harus pakai koma juga. Terus tabel 2 nilai siswa dot nilai SQL, from tabel satu nama siswa, join tabel 2 nilai siswa on tabel satu nama siswa dot nama siswa, sama dengan tabel 2 nilai siswa dot nama siswa, order by tabel 2 nilai siswa dot nilai Python fundamental secara descending. Kayak gitu ya. Ini panjang banget nih. Nah, ini query panjangnya kan. Ini query pendeknya. Nah, ini nih, ini kalau misalnya contoh dari query panjangnya kita jalanin nih di SQL. Dia akan muncul juga ya. Sama. eh, dari hasilnya kita bisa tahu nih bahwa data yang bernama Jeffrey pada kolom kolom 2 sama data yang bernama Joko pada kolom satu tidak terdapat pada join table karena data Jeffrey pada,
tabel satu nama siswa nggak ada gitu kan. Sama data Joko pada tabel 2 nilai siswa nggak ada. Ini nih yang saya maksud. Ini nih, kan ada Joko, ada Jeffrey gitu kan. Dia nggak ada gitu. Jadi dia cuma masukin data yang ada doang gitu. Soalnya dia inner join. Oke, lanjut left join sekarang. Eh Left join ya. Jadi left join data yang diambil adalah data sebelah kiri dan data irisan. Sintaksnya T1. Jadi sintaksnya semuanya sama gitu kan. Sebenarnya sintaksnya hampir sama. Cuman joinnya ini kita tambah, kita ganti jadi left join. Kayak gitu ya. Ini simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya inner join, kita tulis join aja bisa kayak gitu kan. Kalau left join kita ganti jadi left join kayak gitu ya. Kalau right join kita ganti jadi right join kayak gitu. Terus order by nilai T2 nilai pattern fundamental secara descending kayak gitu ya. Nah, di sini ada tambahan data nih. Kan di tabel satu nama siswa ada data yang namanya Joko kan. Tapi di tabel 2 nilai siswa dia itu nggak ada nama yang namanya Joko. Berarti di sini di tabel satu ini ada data yang namanya Joko, dia akan masuk nih. Nama siswanya Joko, umur siswanya 23, asalnya dari Magelang. Karena data tiga ini ada karena dia berasal dari tabel satu kan. Terus sedangkan nilai Python fundamental dan nilai SQL-nya nggak ada kayak gitu ya. Maka dia akan menghasilkan nilai nol kayak gitu. Null value atau kosong. Oke, lanjut. Terlihat bahwa data tersebut terdapat data Joko yang memiliki nilai tidak memiliki nilai pattern fundamental dan nilai SQL yang nol. Tadi sudah saya jelaskan. Hal ini disebabkan oleh data Joko yang tidak terdapat pada tabel sebelah kanan. Udah saya jelaskan juga. Data Joko bisa muncul karena join yang digunakan adalah left join. Kayak gitu ya. Oke, karena kita pakai left join, data Joko ada di sebelah kiri, maka dia akan muncul walaupun ada yang nol juga. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas right join, kayak gitu ya. Jadi data yang diambil adalah data yang berada di sebelah kanan dan data irisan. Jadi ada data di sebelah kanan akan diambil dan data irisan. Sintaksnya tinggal kita ganti aja. Yang tadinya left join, yang tadinya left join kita ganti sekarang jadi right join. Kayak gitu ya. Terus hasilnya nih ya, namanya nol. Kenapa namanya nol? Soalnya nama siswa ini berasal dari tabel sebelah kiri ya. Dari tabel sebelah kiri kan nggak ada nama Jeffrey gitu kan. Nama Jeffrey kan nggak ada kan, adanya di tabel sebelah kanan kayak gitu. Terus umur siswanya nol, asalnya nol. Tapi nilai pattern fundamental sama nilai SQL-nya ada nih. Nah, sedangkan di sini ketika kita lihat dari tabel 2 nilai siswa, dia nilai pattern fundamentalnya ada, nilai SQL-nya ada, nama siswanya, cuma nama siswa yang dipakai di sini dari tabel sebelah kanan, kayak gitu ya. Dari tabel sebelah kiri, sorry. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih kita langsung tahu ini data punyanya ini si Jeffrey. eh, nilai Nilainya udah ini Jeffrey ya, maksudnya tidak terdapat di tabel sebelah kiri. Ini udah saya jelaskan. Nilai pattern fundamental dan nilai SQL dari Jeffrey bisa muncul karena join yang digunakan adalah right join. Jadi right join itu dia menampilkan data yang sebelah kanan kayak gitu ya, dan data irisan. Oke, lanjut. Nah, ini nih menarik nih. Jadi full outer join atau nama lainnya full join. Jadi data yang diambil adalah data keseluruhan dari dua tabel. Di MySQL dan MariaDB nggak support terhadap full outer join atau full join.
Nah, di channel YouTube ini kita kan pakai MySQL ya. Jadi dari MySQL ini dia tuh nggak support terhadap full outer join atau full join kayak gitu ya. Jadi buat sintaksnya kita akan belajar juga nih kalau misalnya dia ini sintaks generalnya. Bentar, sebelumnya MariaDB itu database juga ya, database SQL juga. Cuman kita nggak belajar ini. Oke, sintaksnya yang tadinya join, right join, sama left join kita ganti jadi full join ya. Sintaksnya sebenarnya sama aja kayak gitu. Nah, karena dia nggak bisa, maka alternatif sintaksnya dia kita pakai left join, habis itu kita union, kita gabungkan dengan right join kayak gitu. Jadi left join yang ada di sini kita gabungkan dengan right join secara union kayak gitu ya. Nah, jadi baru bisa full outer join kayak gitu. Cuman di MySQL juga masih ada error juga nih. Bentar. Jadi select ini from tabel satu nama siswa T1 left join tabel 2 nilai siswa on T1 nama siswa sama dengan T2 nama siswa gitu ya. Terus kita union, kita sama ini sama sebelumnya, sama alternatif sintaksnya. Terus all order by, harusnya kan T2 nilai pattern fundamental ya. Cuman T2 dot nilai pattern fundamentalnya, T2 dotnya kita hilangin nih di sini nih. Biar bisa. Nah, kalau misalkan kita masukin T2 dot nilai pattern fundamental secara descending, dia akan error. Errornya 1250 42.000. Nah, di sini errornya itu kita bisa copy paste, terus kita masukin ke Google gitu ya. Kita googling di situ. Biasanya error kayak gitu tuh udah ada jawabannya di internet. Biasanya pakai Stack Overflow atau kayak gimana kayak gitu kan. Tapi di sini yang saya tekankan lagi, kita itu harus banyak belajar lewat dokumentasi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada error, pakai Stack Overflow. Jadi senjatanya engineer kalau kata atasan saya itu banyak belajar dari Stack Overflow kalau misalnya error. Kayak gitu ya. Nah ini nih, ini errornya di copy. Jadi teman-teman bisa go googling kalau nemuin error, tinggal coba saja errornya ke Google. Solusinya intinya di sini yang paling penting solusinya nggak cuma satu. Jadi ada 3 solusi yang saya temuin, cuman saya masukin satu doang kayak gitu kan. Jadi biar teman-teman belajar juga kayak gitu. Jadi tadi kan T2-nya dihilangin nih di sini nih T2 dotnya di nilai pattern fundamental di sini kan ada T2 dot nih dihilangin berarti kan. Terus nilai nol. Jadi nol itu adalah data yang kosong. Contoh pengisian ini kita akan memberikan contoh pengisian data nol ya. Jadi sintaksnya biasa kalau misalnya kita pengen masukin data, insert into nama tabel, kolom tertentu yang ingin diisi sama values atau nilainya gitu. Karena nggak semua kolom diisi, maka data akan menampilkan nilai nol. Contoh kita akan masukin data dari tabel satu nama siswa ya. Di sini kan ada 3 nama doang awalnya nih sebelum saya masukin Joko gitu. Saya akan masukin Zafar, cuman habis itu saya hapus lagi gitu kan. Nah, insert into tabel satu nama siswa atau nama tabelnya, saya cuma masukin nama siswa doang, nama siswa, values Zafar. Kita pakai string karena dia itu varchar, maka dia akan menghasilkan nilai 0, umur siswanya asalnya 0, dan universitasnya juga 0. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.